Cek. Ya, saya merasakan ada sukacita yang besar pada hari ini waktu saudara memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi Tuhan. Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara-saudara. Hari ini hari apa? Bu Surya nanya. Hari ini hari Kamis Bapak Ibu Saudara. Hari ini hari libur. Artinya apa? Puji Tuhan bahwa Indonesia memberikan libur nasional untuk kenaikan Tuhan. Percaya atau tidak percaya, tetap diakui sebagai suatu hari yang suci, sebagai suatu hari yang mulia dan besar di seluruh dunia. Amin. Mari kita akan fokus kepada firman Tuhan pada pagi hari ini yang terambil dari dua bagian kitab suci kita. Yang pertama dari Injil Yohanes pasal 16 ayat 5, 7 dan 8. Kemudian Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 4 sampai 14. Bapak Ibu kalau sudah mendapatkan silakan berdiri, nanti Pak Ngastorso akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita. Yohanes 16 ayat 5, 7 dan 8 saya bacakan. Nanti Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 14 kita baca secara bergantian. Saya ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tidak seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi, sebab jikalau tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 sampai 14 kita baca bergantian. Demikian. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ, menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan Israel? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu Ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, Ibu Yesus,
dan dengan saudara-saudara Yesus. Amin. Terima kasih. Mari kita berdoa. Inilah saat yang luar biasa bagi kami ya Tuhan, bahwa kami harus terus belajar sebagai orang percaya. Tidak ada hari tanpa belajar kepada firman, kepada Tuhan Yesus dan kepada Roh Kudus. Biarlah kami membuka telinga kami, pikiran kami, roh kami ya Tuhan. Sehingga bukan hanya tubuh kami yang hadir, tetapi pikiran kami melayang ke tempat yang lain. Biarlah di saat yang penting ini kami memfokuskan perhatian kami kepada pengajaran firman-Mu. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang penuh hikmat, penuh kuasa, kekuatan yang luar biasa. Sehingga kami mampu hidup sebagai anak-anak Tuhan, terang di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Urapi kami semua Tuhan, yang pagi hari ini sudah datang di rumah Tuhan. Kami mempersembahkan pujian dan waktu kami, hidup kami untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga mengurapi hamba-Mu dalam segala keterbatasan secara fisik, secara apapun, di dalam kelemahannya Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Silakan duduk. Sungguh mengharukan Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau tanpa kata-kata dalam kesaksian, Nyit-Nyit sudah menyanyikan pujian itu luar biasa sekali. Itu juga adalah kesaksian yang hidup ya. Dan itu akan membuat pertanyaan bagi orang-orang yang melihat temannya di lingkungannya, kok cepat sembuh ya, kok cepat kuat. Luar biasa, siapa yang ada di dalam dia? Yesus, amin. Iya. Kalau tema ini, tema visi misi 40 tahun dengan anggur-anggur tentang berbuah ini adalah hari yang terakhir dengan tema aku menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Tapi bukan berhenti terus tidak berbuah, Bapak Ibu Saudara. Kalau satu bab itu selesai, berarti kita masuk ke bab yang baru, ya. Karena itu biasanya kalau pengajar atau guru itu kalau sudah selesai satu bab, kemudian yang diajar itu ditanya, sudah paham pelajaran yang lalu 1 bulan itu sudah paham? Nah kalau saya tanya di kelas katekisasi, mereka seringkali bilang gini, pas gitu ya. Pas itu maksudnya pas yang diajarkan atau pas lewat gitu ya. Itu bisa 2 arti. Pas artinya wis lewat, wis lali kabeh itu ya. Bisa seperti itu juga. Nah di dalam bulan ini kita bicara terus tentang Yohanes 15 ya. Sekarang kita maju ke Yohanes 16. Kalau awal bulan ini saya mengatakan di khotbah saya, ini adalah pesan terakhir Tuhan Yesus. Sebelum dia mati, bangkit dan kemudian naik ke surga. Kalau sudah mati, murid-murid itu trauma semua. Kalau sudah Yesus mengalami mati yang demikian, murid-murid itu syok semua. Ciut semua hatinya. Sembunyi terus. Bahkan yang berani keluar muncul itu murid-murid perempuan. Ketika Tuhan Yesus selalu menceritakan tentang penderitaannya dari A sampai Z sampai 4 kali, seringkali murid-murid itu sedih, tidak paham, tapi selalu tidak ada yang bertanya, Bapak Ibu dan Saudara. Itu seringkali yang terjadi di kelas juga begitu ya. Murid-murid kalau ditanya paham, diam. Diam itu berarti paham atau tidak paham. Kadang-kadang takut mau bertanya. Takut nanti salah bertanya.
takut nanti pertanyaannya diketawai. Bukankah seperti itu kalau di kelas? Jadi lebih baik tidak tanya. Sambil tidak mengerti. Nah itulah yang terjadi pada murid-murid. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, akhirnya syok, berantakan, kocar-kacir, sembunyi. Bukan sudah paham kalau Tuhan Yesus itu akan bangkit pada hari ketiga. Dan ada pendeta yang mengatakan begini, kenapa kok tidak bikin panitia kebangkitan Tuhan Yesus? Kan sudah tahu hari ketiga akan bangkit. Bukannya nyambut di depan kuburan karena pasti bangkit. Malah sembunyi. Nah ini Bapak Ibu. Itu sikap murid-murid di sono ya Bapak Ibu saudara-saudara. Bukan di sini. Tetapi di bab yang ke-16, pasal 16 ini juga ketika di dalam ayat yang kelima tadi saya ikutkan untuk dibaca karena apa? Karena Tuhan Yesus mengatakan, aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi kamu tidak ada yang bertanya, aku ini mau pergi kemana? Caranya pergi bagaimana? Terus kembalinya kapan? Terus kami bagaimana? Sebetulnya di situ ada banyak pertanyaan bukan? Aku akan pergi kepada Bapa. Tetapi aku akan meminta kepada Bapa janji untuk mengirimkan roh kebenaran atau roh penghibur itu. Dan roh penghibur, Roh Kudus itu akan menginsyafkan dunia akan dosa, akan penghakiman dan akan kebenaran. Terus tidak ada yang tanya Bapak Ibu saudara-saudara. Jadi Yesus itu seringkali di dalam semua hal-hal penting yang diucapkannya itu, yang dipesankan wanti-wanti itu, yang diceritakan jauh-jauh sebelumnya itu, tidak ada yang tanya. Artinya apa? Yesus itu selalu bertepuk sebelah apa kaki? Yesus selalu bertepuk sebelah tangan. Ya, sudah diceritakan A, B, C, D, runtut sampai Z. Sampai Yesus sendiri yang tanya, kok enggak ada yang tanya? Gitu loh saudara-saudara. Nanti ketika peristiwa itu terjadi, sudah ganti babnya lagi, masih bingung. Nah itu kejadian yang normal, manusiawi, yang seringkali pemikiran kita secara logika itu tidak sampai untuk paham betul apa yang diajarkan Yesus selama Yesus hidup bersama mereka 3,5 tahun itu. Jarang sekali ada pertanyaan. Padahal yang diucapkan Tuhan Yesus itu kalau di ayat 3 dari pasal pertama, selama 40 hari setelah kebangkitannya itu, saudara-saudara, Yesus berkali-kali menampakkan diri kepada mereka di dalam banyak kesempatan. Kepada 3 perempuan yang ke kuburan, kepada Petrus sendiri, kepada sekelompok murid-murid yang lengkap waktu itu, kepada 2 orang yang mau pulang kampung ke Emmaus dicegat di jalan. Di mana saja Yesus itu menampakkan diri dan selalu menampakkan diri dan menjelaskan. Bukankah hal ini harus terjadi bahwa Mesias harus menderita, disalib, mati dan bangkit. Yesus dalam 40 hari itu berkali-kali menampakkan diri kepada mereka untuk menunjukkan bahwa dia itu hidup. Hidup. Bahkan ketika mereka mulai mencari ikan lagi, Yesus menegur pada mereka,
anak-anakku, adakah makanan bagimu? Dan Yesus di situ sudah menggoreng ikan, Bapak Ibu Saudara. Apa ini tidak luar biasa toh? Yesus itu, ya. Dalam masa kemunculannya setelah kebangkitan, Yesus masih menyediakan sarapan. Dan dalam ayat yang ketiga dikatakan, selalu menceritakan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu yang seperti apa? Mestinya murid-murid itu ingin tahu. Selalu menceritakan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu nanti di mana lokasinya, IKN atau mana, ya, pindah ke IKN atau bagaimana? Di sana nanti ada apa? Tidak pernah tanya, saudara-saudara. Dan pertanyaannya itu setelah momen yang sudah sangat-sangat singkat. Sebentar lagi Tuhan Yesus mau naik, ya. Mereka juga tidak punya gambaran. Karena nggak pernah tanya, Yesus pulang ke Bapa itu pakai apa? Dijemput kereta seperti Elia? Atau menghilang seperti Musa? Seperti apa? Nggak timbul juga, saudara-saudara. Bahkan di slide saya yang berikutnya, timbullah pertanyaan yang membuat Yesus itu harus mengurut dada. Ya. Slide yang berikutnya, apa saudara? Konsep berpikir yang picik, yang hanya berorientasi pada kepentingan lokal dan egoisme. Maksudnya bagaimana? Pertanyaan yang picik itu, saudara-saudara, sudah 40 hari Yesus bicara kerajaan surga, kerajaan surga, kerajaan surga. Mereka masih tanya, maukah engkau pada masa sekarang memulihkan kerajaan Israel? Apa ini Yesus itu tidak ngurut dada? Ya ampun. Wes tak kandhani yongger. Wes tak ceritani yongger. Kok pertanyaannya tuh maukah engkau memulihkan kerajaan Israel pada masa ini? Maksud mereka kerajaan Israel itu seperti zaman Daud, zaman Soleman. Kerajaan Israel yang jaya secara politik, secara nasional, secara kebangsaan. Yang tidak terkalahkan, Daud yang selalu menang, Salomo yang kaya raya, Salomo yang ditakuti oleh seluruh bangsa-bangsa. Maksud mereka itu. Jadi itu adalah kepentingan lokal. Itu adalah sebuah kenikmatan dunia dan kenyamanan, saudara-saudara. Dan apa yang dimaksud dengan egoisme itu adalah paling tidak mereka ini semua nantinya akan jadi kabinet. Akan jadi menteri. Itu pikiran mereka. Padahal waktunya itu nanti untuk Tuhan Yesus sudah mau berangkat itu, saudara, tidak ada delay. Mesti pas. Bukan seperti Lion Air, ya. Tuhan, Tidak seperti itu. Maka Tuhan Yesus mengatakan, kamu tidak usah memikirkan hal itu. Hal itu biarlah diputuskan oleh Bapa sendiri. Nah ini saudara-saudara, kita ini selalu di dunia ini berpikirnya tentang kenyamanan. Zona nyaman. Ya. Dulu ketika saya sudah sembuh dari sakit, saya didorong-dorong oleh Roh Kudus. Setiap hari saya berdoa, saya selalu didorong, dikompori oleh Roh Kudus untuk mendaftar ke sekolah teologi. Saya sudah sering cerita ini. Tapi saya ingin menunjukkan Bapak Ibu, itu cara Roh Kudus bekerja ketika saya juga belum mengerti. Saya mengenal Tuhan dari TK
Karena saya diharuskan sekolah minggu di GKI, tapi orang tua saya masih morat-marit imannya ya. Mereka Kristennya, Kristen napas, Natal dan Paskah. Ya, kadang-kadang nanti Natal saja, kadang-kadang Paskah saja, jadi napasnya sekali-sekali ya. Kalau orang napasnya sekali-sekali gimana Bapak Ibu? Ya, setahun 2 kali baru napas, Natal, Paskah gitu kan. Nah, tapi dalam kondisi setelah saya sakit banyak orang mendoakan dari gereja sana sini. Maksudnya kalau bisa ikut nanti kalau sembuh masuk gereja ini, masuk gereja itu sampai bingung Bapak Ibu Saudara. Dan dalam pergumulan saya sendiri itu Roh Kudus mendorong saya untuk tinggalkan zona nyaman. Bagaimana mungkin saya orang yang punya cacat berat, orang yang mantan sakit kanker berat, orang yang tidak punya harapan masa depan menurut saya, didorong untuk sekolah. Artinya apa? Tinggalkan zona nyaman, saudara-saudara. Bukan berpikir egois, bukan hanya berpikir kepentingan diri sendiri. Dan saya memberanikan untuk melamar dan diterima berarti apa? Saya harus menderita. Menderita apa? Ya sekolah dengan mata yang seperti ini itu sekolah model apa saudara-saudara? Itu yang terjadi dalam kehidupan saya waktu saya keesokan harinya mau dibaptis selam. Hari itu paginya saya sedang cuci muka, saya penuh dengan Roh Kudus di kamar. Lalu saya berangkat ke gereja untuk dibaptis. Dan pada usia 17 saya pergi kuliah walaupun saya ini homeschooling ya, setelah sakit itu homeschooling. Saudara. Dan tentunya di asrama bukan zona nyaman. Saya juga belajar tanpa dispensasi. Saya juga ikut buat tugas dan mantan pacar saya itu yang jaga perpus itu yang selalu membantu saya untuk membacakan dari dulu pembaca setia itu mantan pacar saya itu saudara-saudara ya. Mau pilih buku apa gitu kan. Saya carikan. Ternyata itu PDKT-nya dia gitu ya. Lama-lama saya ngerti. Padahal saya ragu juga ya. Tenan, pora gitu ya. Nah saudara-saudara. Ketika saya sudah kuliah, saya pulang ke rumah dan sering dipanggil-panggil oleh persekutuan-persekutuan untuk berkhotbah. Pada waktu itu sedang maraknya persekutuan di Bandung. Saudara-saudara, saya berpikir, wah ini nyaman ya. Tiap sore dijemput pakai mobil. Di persekutuan ini, di persekutuan itu, persekutuan sana, pulangnya ditraktir ya. Waduh. Itu nyamannya seorang hamba Tuhan itu di situ saudara-saudara. Dan kemudian dari sana saya berpikir, saya lebih baik tidak usah menikah. Saya menikmati panggilan saya ini ya. Sudah belum lulus saja sudah diundang ke sana ke sini, ke sana ke sini. Ya. Dan saya menikmati zona nyaman itu. Tetapi Tuhan bilang kamu harus menikah. Saya sudah bilang saya tidak mau menikah, repot, susah. Saya lebih suka lajang menikmati hidup, melayani, hidup dalam panggilan. Kelihatannya benar ya saudara-saudara. Hidup dalam panggilan. Hidup kan melayani Tuhan. Berkhotbah ke sana sini kan bersaksi. Tapi Tuhan menggerakkan hati Pak Surya itu untuk mendekati saya. Saya sampai bertanya, opo neto sing mbok delok aku iki opo? Saya tanya gitu ya. Dia bilang, ada anugerah Tuhan yang besar dalam dirimu. Saya tidak menyadari itu Bapak Ibu Saudara. Tetapi dengan penuh pengertian dan sabar loh saudara-saudara Pak Surya itu ya. Ini bukan karena ada orangnya ya. Tapi kalau dia membacakan saya itu mau membuat tugas itu ya
Dan kalau dia menunjukkan sesuatu kepada saya itu dengan tangan saya dirabakkan, itu sesuatu yang luar biasa. Tapi saya masih belum percaya. Ya, karena hati saya berkeras tidak mau menikah. Menikah itu apa? Repot. Nanti kalau punya anak saya harus ngurus dengan keadaan seperti ini. Bagaimana saya mau seperti ini? Saya tinggal di rumah orang tua, saya melayani. Itu sudah bagus, itu zona nyaman. Biarpun saya lajang. Tapi mama saya nangis. Kenapa? Kamu tidak mengerti. Kalau awalnya mungkin lajang bahagia. Ya. Tapi nanti kalau lajang sudah tua, merana loh. Ya. Nah, oleh karena itu, PDKT demi PDKT, akhirnya saya yakin, saya menikah. Berarti apa? Saya harus menderita lagi. Karena apa? Hidup sebagai seorang istri, hidup sebagai seorang ibu, hidup sebagai ibu gembala, dengan keterbatasan ini. Itu kalau bukan oleh karena kuasa Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maksud daripada Tuhan Yesus bukan membangun kerajaan politik, bukan membangun kerajaan secara dunia di dunia ini dan mempunyai jabatan, kekuasaan dan sebagainya seperti yang diharapkan, yang dipikirkan, yang dikonsepkan oleh murid-murid itu. No. Tetapi Tuhan Yesus berkata, nanti apabila Roh Kudus itu turun ke atasmu, kamu akan memperoleh kuasa untuk bersaksi tentang Yesus Kristus. Setelah mengatakan itu, tidak ada sedikit waktu lagi Yesus naik ke surga. Slide berikutnya. Yesus naik ke surga, Bapak Ibu Saudara-saudara, berarti bagi orang percaya itu surga itu harapan nyata. Bukan ilusi. Bukan katanya, kata nabi, bukan. Tetapi jelas kelihatan Yesus terangkat. Kalau terangkat itu kemana Bapak Ibu? Ke atas apa ke bawah? Ke atas. Jadi lokasinya itu jelas naik ke surga. Terangkat ke surga. Mereka melihat Yesus terangkat. Dengan mata kepala sendiri. Kenapa? Karena pekerjaan Yesus sudah selesai dengan sempurna. Jadi ini adalah hari besar kelima, saudara-saudara, di dalam kekristenan. Lahir, mati, Jumat Agung, Paskah, kebangkitan, kenaikan. Ini hari raya yang kelima, saudara-saudara. Kita sudah sampai harus pada pengertian hari raya yang kelima, surga itu nyata. Surga itu ada. Surga itu bukan dongeng. Surga itu bukan ilusi. Yesus terangkat. Itu terjadi hanya satu, the only one. Tidak ada lagi pada manusia lain yang terangkat lepas daripada gravitasi bumi. Jadi di atas letaknya. Di tempat siapa? Di rumah Bapa, saudara-saudara. Tapi kalau kita cerita, di rumah Bapakku ada banyak tempat. Jangan cerita itu dulu. Saya lagi bangun usaha nih. Ya. Saya lagi merintis usaha baru. Jangan bilang dulu di rumah Bapak ada banyak tempat. Bapak Ibu siapa yang ingin ke surga? Angkat tangan. Gak ada yang ingin? Ingin semua? Sekarang? Sekarang apa belum? Ditanya sekarang ketawa semua ya. Belum Bu, anak saya masih kecil-kecil gitu. Ya, anak saya belum selesai kuliah. Saya belum mantu Bu. Saya masih mau ngomong cucu Bu, gitu kan.
Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, surga itu nyata. Kemudian apa yang terjadi, saudara-saudara? Antara surga dan bumi itu akan selalu ada hubungan bagi orang yang percaya. Nah ini saudara-saudara. Bagi orang yang percaya selalu akan ada relasi antara Bapa, Yesus, dan kita. Oleh karena apa? Oleh karena ada Roh Kudus yang dikirimkan, yang diutus oleh Bapa sebagai sebuah janji. Jadi tidak semena-mena Tuhan Yesus itu meninggalkan kita begitu saja, pleng, les, hilang. Tidak ada kabar beritanya. Tidak begitu Bapak, Ibu, dan saudara. Yesus mengerjakan bagiannya ketika dia menjadi manusia. Dalam sedikit waktu dia lebih rendah dari malaikat. Dalam waktu 33,5 tahun dia menyelesaikan pekerjaannya dengan sempurna. Kemudian kelihatan dia itu naik, rampung, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sudah ada yang masuk. Ketika Tuhan Yesus mati, Firdaus sudah dibuka. Yang pertama masuk bersama Tuhan Yesus yang dikatakan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus itu pendeta ya Bapak Ibu. Pendeta bukan? Penjahat Bapak Ibu. Bukan penjahit. Penjahat. Yang pertama kali masuk surga. Ya, waktu itu bersama Roh Tuhan Yesus. Tetapi yang dilihat oleh mereka itu tubuh baru Tuhan Yesus yang naik ke surga. Dan mereka melihat ke atas. Jadi surga itu di atas jelas ya saudara-saudara. Tidak tahu, tidak diberitahu jaraknya. Mereka terus melihat ke atas. Sampai Yesus hilang dari penglihatan mereka. Yesus ditutup oleh awan-awan. Ini bukan awan mendung seperti kemarin ya ibu-ibu, bapak. Ya, hujan deras harian mendung. Itu bukan awan itu. Tapi awan itu adalah awan hadirat ilahi yang seringkali di dalam perjanjian lama dinyatakan dari mulai Israel keluar dari Mesir. Allah menyatakan dirinya sebagai awan. Awan kemuliaan, api. Dan ketika Tuhan Yesus dimuliakan juga ada awan yang terdengar suara dari dalamnya. Awan ketika di dalam Keluaran 19 Allah akan memberikan Taurat kepada manusia. Itu awan seperti asap bergumpal-gumpal, awan kemuliaan. Dan Yesus itu diangkat bukan oleh awan yang akan menjadi hujan, tapi awan kemuliaan. Kalau mereka itu tidak ditegur oleh malaikat, orang Galilea, mereka itu akan terus domblong ke atas, saudara. Kira-kira Bapak Ibu yang dipikirkan itu apa oleh mereka? Waktu mereka lihat seperti itu terus, lihat terus. Dulu kami di SIL ya berapa tahun yang lalu itu menceritakan tentang kenaikan Yesus, kami buat balon gas, dipasang gambar Tuhan Yesus dengan awan ditempel di balon gas. Mereka suruh ke lapangan semua di Stefa, balon gasnya dilepas. Mereka juga lihat terus ke atas. Tapi mungkin besoknya balon gasnya turun di halaman siapa gitu ya. Hanya balon gas juga mereka lihat ke atas. Apalagi ini Yesus sendiri. Apa yang ada dalam pikiran mereka? Aduh piye. Terus bagaimana? Tetapi malaikat itu mengatakan. Di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Ada dua janji. Slide yang berikutnya. Yang pertama. Mereka harus terus menantikan janji Bapa.
ya. Tidak diberitahu nanti tanggal sekian ya, Roh Kudus turun. Jam sekian. Kamu semua harus ada di tempat loh. Tidak. Tetapi mereka dikatakan, jangan tinggalkan Yerusalem. Kamu harus tekun terus berdoa. Tidak lama lagi janji Bapa itu akan dinyatakan kepadamu. Kalau kita sekarang sudah tahu ya tanggalnya. Mulai besok sampai tanggal berapa Bapak Ibu? 7 ya. Tanggal 8 hari Minggu, hari Pentakosta. Kita sudah tahu akan berdoa 10 hari. Tapi murid-murid tidak tahu saudara-saudara. Nah jadi Tuhan Yesus naik ke surga dengan meninggalkan 2 janji besar. Yang pertama, jangan tinggalkan Yerusalem. Padahal bagi murid-murid itu Yerusalem itu kota momok. Ya. Kenapa? Di situ banyak ahli Taurat. Di situ banyak orang Farisi. Di situ banyak orang-orang pembenci Yesus. Di situ banyak orang yang mereka takuti. Tapi mereka harus kembali ke Yerusalem. Terus tekun taat berdoa sampai janji Bapak itu dinyatakan. Di situ disebutkan namanya Bapak Ibu dan saudara-saudara ya. Di dalam ayat yang ke-13, 14 itu siapa? Selain murid-murid kecuali Yudas, ada juga ibu Yesus yang selalu hadir dalam masa-masa sengsara sampai kematian, sampai masa melihat di kuburan, sampai kenaikan anaknya itu, saudara-saudara. Dia ikut di situ dan banyak perempuan. Terhitung dalam Kisah Rasul itu 120 orang. Pertanyaannya saudara-saudara, Yesus itu menampakkan diri hanya kepada murid-murid dan pengikut-pengikutnya. Kenapa Tuhan Yesus nggak menampakkan diri ke Pilatus ya? Kan dulu Pilatus yang menyesah dia. Pilatus yang menanyakan, jadi kamu raja? Kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri ke Pilatus atau ke Herodes atau pergi ke pusat bait Allah di mana orang-orang yang dulu mengatakan salibkan dia. Nih aku nih loh bangkit, ra percaya. Kenapa enggak gitu saudara? Enggak ada kepentingannya. Tidak ada signifikansinya. Tidak ada yang bisa mengerti maksud daripada Tuhan untuk membangun kerajaan surga di dunia ini. Jadi ya Yesus tetap dengan orang-orang yang sederhana itu. Jadi Yesus ya tetap dengan murid-muridnya yang dikatakan orang tidak terpelajar itu Bapak Ibu. Orang pesisir, orang nelayan, orang pemungut cukai, orang selot. Simon orang selot itu orang dari kelompok pemberontak dan seterusnya. Thomas yang tidak percaya, ibunya juga yang pernah mengatakan Yesus itu kerasukan dan segalanya. Ya orang-orang itu yang dipesani. Jadi dalam perenungan ini saya sadar. Kenapa orang yang selemah saya. Orang yang setidak berdaya seperti saya. Orang yang seperti orang-orang yang benar-benar mempunyai keterbatasan. Itu yang mendapatkan penampakan, pewahyuan, penyataan daripada Yesus untuk membangun kerajaan Allah di bumi ini. Saudara-saudara. Oleh karena itu kalau saudara dan saya ada di sini. Saudara itu adalah orang yang dipilih Allah. Amin. Kurang semangat Bapak Ibu Saudara. Saudara adalah orang-orang yang dipilih Allah. Amin.
Ya, pegang itu. Dipilih, saudara-saudara. Dari antara yang lain-lain. Saya ingat mahasiswa yang masuk 1 semester, kemudian setelah ujian semester pertama, dia langsung bawa ransel, dia langsung pamit sama semua dosen. Dia bilang, aku sudah nggak mampu lah. Semua nilainya itu 1 koma, Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Dan dia bilang, udah saya mau pulang aja, mau pulang sekarang. Lah 1 koma itu terus nanti di katrolnya itu ditambah berapa gitu kan. Itu realita Bapak Ibu Saudara. Dan ketika mahasiswa itu datang ke saya, dah Bu saya tak pamit. Dia sudah pamit semua dosen. Lalu saya katakan kepada dia, kamu yang sudah memulai dengan roh dalam panggilanmu, yang kamu jauh-jauh dari Papua datang ke Stefa, dari mana kamu tahu itu Stefa, dan sekarang kamu mau mengakhiri dengan daging? Lalu dia diam. Lalu Pak Surya mengatakan, sudah kamu praktek dulu saja. 1 semester praktekkan dulu. Praktekkan di sana, di Cilacap, di Cisumur, di Sidareja, di Pangandaran. Apa yang dia lakukan di sana Bapak Ibu? Dia khotbah di sawah. Gak ada orang, adanya orang-orangan sawah. Dia khotbah di sana. Dia belajar sendiri, belajar firman, khotbah di sawah. Sampai akhirnya dia doa puasa. Itu nilainya 1 koma. Tapi ketika dia dapat Roh Kudus, mengalami kuasa Roh Kudus, dia disebut orang dukun Kristen, kiai Kristen. Siapa itu? Linus Burakoh, saudara. Sampai akhirnya dia bisa merintis gereja di Patimuan. Dia sudah membangun gerejanya dengan tidak ada cuap-cuap apa-apa Bapak Ibu dan Saudara. Dan yang sudah meninjau ke sana mengatakan gerejanya bagus. Di Pangandaran. Kalau kita mengandalkan nilai 1 koma, saudara-saudara. Kalau kita menuntut nilai 1 koma itu terus kemudian jadi STH, ya, itu memang sulit Bapak Ibu dan Saudara. Tapi yang sungguh luar biasa itu, murid-murid yang domblong itu, yang mungkin hatinya nyesel, ya. Kenapa aku tadi nggak tanya Tuhan ke surga itu piye carane? Tuhan kalau aku mau ikut juga bagaimana? Tuhan nanti kembalinya kapan? Tuhan Roh Kudus itu kalau turun seperti apa? Tuhan terus nanti aku bagaimana? Domblong terus. Jangan jadi orang Kristen domblong ya Bapak Ibu ya. Jadi orang Kristen yang bersaksi. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Ketika Roh Kudus memenuhi hati daripada Linus itu. Dia dipakai oleh Tuhan. Banyak orang-orang yang kerasukan itu dijamah, didoakan, sembuh. Orang-orang yang sudah diikat pakai pasungan. Kalau orang desa itu ada orang yang mungkin itu gila, mungkin itu halu, mungkin itu epilepsi atau apa, itu langsung diblok, dipasung, didatangi, ditaruh di kandang, di mana didatangi, didoakan, sembuh, dan berdirilah gereja di Patimuan itu gerejanya yang pertama. Dan ketika dia dikuasai oleh Roh Kudus dan didorong hatinya untuk menyelesaikan latar belakangnya Bapak Ibu dan Saudara. Latar belakang yang sangat tragis yang dialami oleh Linus. Kenapa? Waktu masa pemudanya dia melihat ibunya dibunuh oleh ayahnya sendiri di hadapan matanya. Itu kepahitan terbesar. Dan setelah lulus dia mengaku kepada Pak Surya. Didoakan. Di ruang tamu kami sampai putar. Beberapa waktu lamanya dia didoakan. Mengalami kelepasan dari kepahitan. Akhirnya
dia bisa kembali punya kerinduan kepada orang-orang kaumnya di Papua sana. Pertama, kami mendapatkan gereja di sebelah bandara tanahnya itu. Tapi tahun 2008 ketika saya dan Pak Surya datang ke Papua di sana, diprotes, saudara-saudara. Tempat yang strategis bagus itu diprotes oleh siapa? Bukan oleh orang seberang, oleh kawan kita sendiri. Sehingga kami segera diungsikan ke hotel, tidak jadi peresmian. Tapi kemudian di beberapa tahun kemudian, Roh Kudus gerakan dia, pertaruhkan nyawa, pertaruhkan semuanya, babat alas di Dusun Rwando. Sekarang di Dusun Rwando yang beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu lihat tayangannya, sudah berdiri gereja yang kedua. Ya. Gereja yang pertama sudah ditinggalkan, itu dari kayu-kayu dan sudah cukup penuh. Itu adalah keluarga besar Burako. Sekarang dia bangun gereja yang kedua, dan ketika Erin dan Bo meninjau ke sana, dia lanjut dari gereja itu terus jalan dan tanya, kesananya itu apa Pak Linus? Itu sudah hutan rimba raya yang lebat. Oh berarti itu sudah ujung bumi saudara-saudara. Ya. Dia sudah memberitakan Injil sampai ujung bumi. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, satu janji, nantikan Roh Kudus. Roh Kudus sudah dicurahkan. Kita bisa baca itu di hari Pentakosta. Roh Kudus turun seperti api. Seperti bunyi angin. Seperti itu kata kunci. Karena apa? Roh Kudus kan bukan angin. Kalau Roh Kudus angin, rasul-rasul masuk angin semua ya. Gleber, gleber, gleber gitu kan. Masuk angin. Kalau Roh Kudus itu api, rasul-rasul kepalanya botak. Kenapa? Kebakaran di kepala. Tetapi Roh Kudus ketika datang, mereka mendengar suara seperti tiupan angin. Lalu mereka melihat lidah-lidah seperti api. Dan mereka mengalami hal yang luar biasa. Mereka bertekun, itu kuncinya Bapak Ibu dan Saudara. Jadi pelajaran di bab yang ke-16 ini, setelah kita meninggalkan bab 15 dari Yohanes ini, masuk ke bab 16, itu adalah tentang Roh Kudus Bapak Ibu dan Saudara. Sama seperti kalau kita sekolah dari SD sampai SMA, kita itu selalu dikontrol. Baik oleh guru, baik oleh orang tua. Ya, apalagi waktu SD, belum belajar, apa besok PR-mu, ya toh? Sudah selesai belum, ulangan apa saja, besok harus siapkan apa, terus dikontrol. Bahkan sampai SMP mau buat karya ilmiah, orang tuanya ikut repot, karya ilmiah apa. Waktu SMA lebih baik, tapi waktu kuliah mau masuk terserah, enggak masuk terserah, mau satu semester masuk 2 kali karepmu. Jadi Bapak Ibu dan Saudara, sekarang di zaman Roh Kudus itu tanggung jawab ada pada kita. Tanggung jawab untuk kita mau belajar dari Roh Kudus itu adalah dari bagaimana ketaatan dan ketekunan kita. Terus dan terus berdoa mencari hikmat, pengertian, pemahaman tentang firman, petunjuk, arah hidup, nasihat, bimbingan, langkah dan keputusan apapun itu dari Roh Kudus. Belajar mandiri. Sudah tidak usah ditanya lagi. Sudah berdoa? Mau makan berdoa? Mau tidur berdoa? Terserah. Roh Kudus itu pekerjaannya roh kebenaran, roh penolong. Ya, kata penolong itu sama dengan kata penolong
yang di dalam kitab Kejadian ketika Hawa diciptakan dalam bahasa Ibrani penolong, di dalam bahasa Yunani juga parakletos, penolong, itu sama. Jadi penolong itu sudah ada di dalam kita, ya. Kalau Yohanes Pembaptis membaptis kamu dengan air, tetapi nanti yang datang kemudian dari Yohanes akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu akan tinggal di dalam. Kata di dalam itu bisa dalam bahasa Yunani dengan atau di dalam. Dibaptis dengan Roh Kudus atau dibaptis dalam Roh Kudus. Jadi dibaptis dengan Roh Kudus kemudian ada di dalam kita. Kalau baptisan air, kita sudah dimasukkan ke dalam air, lalu kita keluar. Masa kita di dalam air terus? Kalau Roh Kudus, kita dibaptis di dalam Roh Kudusnya di dalam kita. Silakan kita belajar sendiri. Silakan kita bergumul sendiri. Silakan kita belajar untuk mencari pemahaman firman itu dengan Roh Kudus. Itu janji yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara. Janji yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Jadi ketika nanti 10 hari kita ini berdoa yang belum mendapat kepenuhan. Saya katakan kepenuhan ya. Kalau Roh Kudus itu sudah ada di dalam kita, jangan salah. Ketika orang menjadi percaya, Roh Kudus ada di dalam kita dan itu menjadi meterai yang merupakan DP, bagian yang akan kita terima. Tetapi selanjutnya, adakah kita memberi diri kita dipimpin oleh Roh Kudus seperti kata Rasul Paulus. Berilah dirimu dipimpin Roh Kudus. Berarti itu tergantung siapa Bapak Ibu. Berilah dirimu. Tergantung siapa? Tergantung dirimu. Ya. Dirimu Bapak Ibu dan saya. Berilah dirimu dipimpin mau atau tidak. Makanya ada kata jangan mendukakan Roh Kudus kalau Roh Kudus itu dicuekin. Makanya ada kata jangan memadamkan Roh Kudus kalau Roh Kudus itu ditindas dalam hati kita. Itu baru janji yang pertama. Kalau kita nanti berdoa untuk supaya kita dipenuhi lagi dengan Roh Kudus. Roh Kudus berkuasa atas kita. Roh Kudus mendorong kita melakukan sesuatu. Roh Kudus menunjukkan kita suatu firman untuk sebuah keputusan. Pekakah kita dengan guru kita yang baru ini? Maka Tuhan Yesus berkata, ada lebih baik, ada lebih berguna aku ini pergi. Karena kalau tidak pergi itu yang ada cuma emosional, sentimental, romantika. Seperti apa? Ketika Maria bertemu dengan Yesus di kuburan itu, yang dia nangis-nangis, kemudian Yesus berkata, Maria, langsung dia kepengen memeluk Yesus secara fisik itu. Ya. Lalu Tuhan Yesus berkata apa? Jangan pegang aku karena aku belum pergi kepada Bapa. Nanti kamu kalau dilepas aku pergi kepada Bapa, kamu hanya menginginkan memegang Yesus secara fisik, kamu akan kecewa. Jadi hari ini Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kalau ada Bapak Ibu yang lagi kecewa dengan Tuhan, kecewa karena doamu tidak dikabulkan, kecewa karena teman pelayanan, kecewa karena gereja Tuhan, kecewa karena gereja Tuhan itu di dalamnya juga manusia, berarti yang mengecewakan saudara itu manusia. Balik belajar kepada Roh Kudus, tanyakan, permasalahkan, berdiskusi, berbincang dengan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Dalam doa 10 hari itu Bapak Ibu Saudara, kita memperbaharui kepenuhan kita dengan Roh Kudus.
Bukan bicara kerajaan dunia ya Bapak Ibu. Bukan bicara membangun usaha yang kelima ya, bukan Bapak Ibu ya. Boleh kita berdoa pribadi itu. Tetapi mari kita penuh Roh Kudus. Karena apa? Masih ada janji yang kedua. Janji yang kedua itu sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Itu masih janji yang tidak ketentuan waktunya. Tidak ada tanggal, bulan, tahunnya. Dan kita harus selalu siap sedia. Maupun ada yang seperti Melita dan Melisa meninggal umur 19, 20. Meninggal umur 27. Itu adalah kedaulatan Tuhan. Dan jawabannya, apa maksudnya Tuhan melakukan? Kalau kita tidak berpikir dengan Roh Kudus, kita akan berpikir Tuhan itu kejam. Kalau kita tidak ada kuasa Roh Kudus, kita akan berpikir Tuhan itu berdaulat seenaknya sendiri. Marilah, mulai hari ini, perbarui kepenuhan kita, kepenuhan janji Bapa di dalam kita, sampai hari kedatangannya yang kedua kali. Marilah kita berbuah dengan kesaksian hidup kita. Yang bukan karena saksi secara bicara juga. Tapi seperti yang saya katakan tadi, seperti Mas Nyit-Nyit. Ada kekuatannya, ada proses yang cepat, ada keberaniannya. Dan banyak lagi yang lain. Kalau saudara tahu apa yang saya rasakan, tidak mungkin saya harus selalu cerita tentang masalah saya, tentang keterbatasan saya. Tiap hari saya hidup dengan meraba dan dengan iman. Tapi oleh karena Roh Kudus itulah yang memungkinkan orang seterbatas saya ini untuk terus membangun saudara-saudara. Kalau saya hari ini tahun yang ke-71 saya hidup. Saya berprinsip picik, tidak usah menikah. Hari ini saya menjadi lajang yang merana. Tapi karena saya dengar suara Roh Kudus, saya menjadikan hidup saya bagi saudara semua, bagi kerajaan Allah. Amin. Mari kita berdoa.